Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan pagi hari yang cerah dan sejuk ini, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, majelis di mana kita berikhtiar untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Majelis di mana kita berupaya untuk memperdalam pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama. Majelis di mana kita tafaquh fiddin, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, dan juga majelis di mana kita saling berwasiat, saling watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Moga-moga kehadiran kita dalam majelis ini bisa banyak membawa barokah manfaat buat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga kepada seluruh yang menyaksikan acara ini. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara hal yang lumrah kita lakukan setiap hari adalah kita mencari nafkah. Kita mencari nafkah, ada di antara mereka, di antara kita yang mencari nafkah dengan cara bekerja di satu instansi. Ada di antara kita yang mencari nafkah dengan cara berdagang ke pasar. Ada di antara kita mencari nafkah dengan bertani di sawah ladang. Ada di antara kita mencari nafkah menuju ke laut, menjadi nelayan dan lain-lain. Ada banyak hal yang dilakukan dalam rangka kita mencari nafkah, dan ini adalah satu perkara yang lumrah. Siapa saja di antara kita pasti kita melakukan pekerjaan ini, melakukan aktivitas ini, yakni mencari nafkah. Dan karenanya sebenarnya pembahasan tentang bagaimana mencari nafkah, adab-adab mencari nafkah, ketentuan-ketentuan mencari nafkah, itu termasuk di antara pembahasan yang penting untuk kita kaji, karena memang kita senantiasa terlibat dalam aktivitas seperti ini. Kadang-kadang dalam satu majelis di masjid atau di musola misalnya, akan ada banyak pembahasan berkaitan dengan misalnya iman, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akhlak. Tetapi memang biasanya ditujukan pada ibadah-ibadah mahdhah. Sedangkan urusan-urusan seperti ini, mencari nafkah, terus kemudian hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya, hal-hal yang harus dipenuhi misalnya, itu jarang untuk dibahas, sehingga dengan itu umat kemudian banyak di antara mereka yang tidak punya panduan, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bimbingan, sehingga akhirnya terjebak dalam cara-cara atau perilaku-perilaku yang salah. Maka insya Allah di antara hal-hal yang perlu kita hadirkan ke tengah umat ini adalah tema-tema seperti ini, karena ini adalah perkara-perkara yang praktis dan bisa menjadi panduan bagi siapa saja ketika sedang mencari nafkah. Dan ada beberapa alasan, setidaknya ada dua alasan penting kenapa kemudian kita perlu menghadirkan pembahasan seperti ini. Karena yang pertama adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jadi kalau sholat, dalam hal ini sholat Jum'ah, dalam ayat itu yang dimaksud adalah sholat Jum'ah, meskipun sebenarnya kita bisa kiaskan kepada sholat-sholat yang lain.
apabila sholat sudah ditunaikan, maka perintahnya adalah kita diperintahkan untuk bertebaran. Bertebaran di mana? Di muka bumi, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari rezeki. Yang ayat ini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, di mana kita ketika mendengar seruan panggilan sholat, maka kita diperintahkan untuk wadarul bai', untuk meninggalkan jual beli. Yang meninggalkan jual beli ini sebenarnya adalah salah satu contoh kesibukan kita dalam urusan dunia dalam rangka mencari harta, ya. Jangan sampai dimaksudkan meninggalkan jual beli berarti yang diperintahkan hanya meninggalkan jual beli, ya. Tetap sementara bertani tetap jalan meskipun ada panggilan sholat Jumat misalnya. Terus kemudian mengajar tetap jalan meskipun ada panggilan sholat Jumat. Itu kan ayatnya hanya sekedar meninggalkan jual beli. Yang diperintahkan kan hanya jual beli saja, tidak begitu, ya. Jual beli itu hanya salah satu atau perwakilan salah satu aktivitas yang mewakili aktivitas lain ketika harus ditinggalkan. Karena biasanya orang dalam jual beli itu larut, ya. Ada tawar menawar, ada cerita-cerita bagaimana caranya supaya barangnya laku, ya. Dan itu perkara yang boleh jadi sangat sulit untuk ditinggalkan dibandingkan yang lain. Misalnya dibandingkan dengan mencangkul di sawah, itu kan mudah untuk ditinggalkan karena memang capek, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, itu ketika mendengar seruan adzan, maka kita diperintahkan meninggalkan semua aktivitas agar kita bisa memenuhi seruan adzan itu. Tetapi kalau sholat itu sudah dilakukan, maka perintahnya adalah kita diperintahkan untuk bertebaran di seluruh bumi ini dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi memang mencari karunia Allah itu yang dimaksud adalah mencari rezeki atau mencari nafkah, dan mendapatkan predikat yang sangat bagus sekali, ya, mencari karunia Allah, dalam rangka mencari karunia Allah. Ini adalah bentuk pemuliaan sekaligus menunjukkan betapa mencari nafkah itu perkara yang mulia, ya, disebut dengan ungkapan yang mulia. Jadi ini alasan yang pertama karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Meskipun perintahnya ini, para ulama menjelaskan perintahnya ini sifatnya anjuran, ya. Kalau kemudian dipahami sebagai perintah wajib, ya ini agak berat, ya. Setelah sholat kan tidak semuanya bertebaran di bumi. Ada di antara kita yang kemudian kembali ke sawah, ada di antara kita kembali ke pasar, ada di antara kita misalnya kembali mengajar, kembali ke pabrik, ya. Ada juga di antara kita yang kemudian kembali ke rumah. Ya, jadi kenapa satu perintah kadang-kadang jadi wajib, kenapa satu perintah kadang-kadang hanya statusnya anjuran? Nah, ini ada ilmu tersendiri, namanya ilmu usul fikih. Tapi prinsipnya memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menunaikan sholat, ya, maka kita diperintahkan untuk beraktivitas mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua karena ada mencari ilmu ini, ada sabda dari Rasulullah SAW, ya, bahwa mencari nafkah itu adalah perkara yang wajib. Thalabul halal faridah ba'dal faridah. Jadi mencari sesuatu yang halal, ya, mencari rezeki, mencari sesuatu yang halal itu faridah, itu satu kewajiban. Ba'dal faridah, setelah menunaikan kewajiban yang lain. Kita mungkin sudah akrab, ya, misalnya dengan hadis talabul ilmi faridah. Ini ada hadis lain sebenarnya, talabul halal faridah, mencari sesuatu yang halal, ya, itu sesuatu yang wajib, hukumnya wajib. Ba'dal faridah, setelah menunaikan kewajiban yang lain. Jadi misalnya setelah kita sholat, maka setelah itu kita diperintahkan untuk mencari sesuatu yang halal. Dan prinsipnya memang rezeki bagi seorang muslim itu semestinya adalah rezeki yang halal saja, sumbernya halal, cara mencarinya baik, ya. Jangan sampai kemudian terbersit dalam pikiran kita rezekinya apa saja yang penting kita bisa mendapatkan, ya. Ini perkara-perkara yang merusak alam pikiran kita dan harus kita luruskan, ya. Rezeki kita adalah sesuatu yang halal saja, yang haram itu bukan milik kita dan tidak halal untuk dimiliki oleh seorang muslim, ya. Tidak halal untuk dimiliki oleh seorang muslim. Jadi karena dua alasan inilah sebenarnya urusan-urusan untuk menghadirkan pembahasan seputar mencari nafkah itu jadi penting. Satu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, ada penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita diperintahkan untuk mencari sesuatu yang halal.
Nah, memang ketika kita berbicara masalah mencari nafkah, yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah amal dunia. Itu adalah amal dunia. Ya, mencari nafkah itu sesuatu yang kita lakukan untuk urusan dunia kita. Ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik, ya, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, hadis yang menceritakan ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, kemudian lewat, ya, seseorang laki-laki yang sedemikian giat semangat dalam rangka dia mencari nafkah, ya, walalam bisawab, ya, atau mungkin dia seorang yang mencari kayu bakar atau apa, tetapi urusannya saat itu dia sedang berupaya kuat untuk gigih dalam mencari nafkah. Kemudian di antara sahabat itu ada yang mengkomentari, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, ya Rasulullah, andai saja, ya, orang seperti itu, semangatnya seperti itu, gigihnya seperti itu dipergunakan dalam rangka fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Ketika mendengar komentar dari sahabat itu, maka Rasulullah memberikan jawaban. Andai saja dia keluar rumah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Ya, jadi dia kalau misalnya keluar rumah mencari nafkah dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Karena anak yang masih kecil itu punya banyak sekali kebutuhan, ya. Ada masalah asupan gizi, ASI, makanan, pakaian dan lain-lain, termasuk sekolah misalnya. Maka seorang tua, ya, diperintahkan untuk mencari nafkah dalam rangka ngurusi mereka itu. Jika niatnya untuk mengurusi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, andai saja dia melakukan itu, bekerja giat mencari rezeki itu dalam rangka karena di rumahnya itu ada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, ya, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga di jalan Allah. Jadi boleh jadi, ya, kita itu punya orang tua, yang orang tua ini berada dalam penjagaan kita, karena semakin tua satu sisi mereka tidak produktif, ya, seperti waktu muda, sehingga otomatis tidak punya sumber-sumber pendapatan. Terus kemudian yang kedua, secara fisik mereka melemah sehingga apa-apa itu perlu dibantu, ya. Dan kita memang punya kewajiban untuk birrul walidain, ya. Ketika ada seseorang, ya, dia bekerja keras mencari nafkah dalam rangka untuk ngopeni, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka fahuwa fi sabilillah, dia juga berada di jalan Allah. Rasulullah masih melanjutkan, apabila dia keluar rumah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ya, karena seseorang itu pasti punya banyak kebutuhan, menjaga kehormatannya supaya tidak minta-minta, supaya tidak utang ke sana kemari, supaya tidak minta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga statusnya berada di jalan Allah. Jadi kita bekerja dalam rangka kita menjaga kehormatan, ya, supaya kita tidak menjadi beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat, supaya kehadiran kita disambut dengan senyum, ya, di mana-mana disambut dengan senyum, bukan disambut dengan muka yang cemberut karena ingin minta tolong, ingin minta bantuan atau ingin minta hutang. Maka dalam posisi seperti itu statusnya juga fi sabilillah. Yang menarik yang keempat, Rasulullah kemudian menyampaikan, apabila dia bekerja dalam rangka karena ingin riya, fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalan setan. Apabila ada seseorang bekerja keras, ya, hari-harinya digunakan untuk mencari nafkah, tapi dalam rangka untuk riya, untuk pamer, ya. Ada sebagian pihak yang ketika bekerja itu senantiasa punya tujuan, misalnya menghadirkan pajero ke rumah, misalnya, ya, atau kemudian supaya bisa berjalan-jalan di luar negeri, ya, atau bisa mengkoleksi barang-barang mewah misalnya. Pokoknya kalau kerja tetapi urusannya seperti itu, niatnya seperti itu, maka fahuwa fi sabilis syaiton, dia berada di jalan setan, ya. Jadi hadis ini menarik, memang agak panjang, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi inilah hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, dimana kita akan mencoba menggarisbawahi atau mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari hadis ini.
Ya, apa di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, tentang luasnya makna fi sabilillah. Ya, tadi kan Rasulullah menjelaskan ya, ada orang bekerja, ada seorang yang giat bekerja, kemudian para sahabat, laukana hadza fi sabilillah, andai saja yang seperti ini, tenaganya, semangatnya, kegigihannya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Tapi Rasulullah menimpali ya, kalau dia bekerja dengan semangat seperti itu, dengan kegigihan seperti itu, dalam rangka apa? Dalam rangka ngurusi anaknya yang masih kecil, dalam rangka ngurusi orang tuanya yang sudah tua, dalam rangka menjaga kehormatannya supaya tidak minta-minta. Itu semuanya fisabilillah. Jadi kita mendapatkan satu pelajaran penting betapa makna fisabilillah itu sebenarnya luas. Memang kalau kita memutlakkan kata fisabilillah, kalau dimutlakkan itu yang dimaksud adalah orang-orang yang berjuang ya, mujahid, al-jihad fisabilillah ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dimutlakkan. Jadi siapa-siapa yang dimaksud dengan fisabilillah itu adalah para mujahid ya, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yang perang di sini yang dimaksud adalah perang melawan orang kafir. Jadi kalau misalnya ada peperangan yang sini teriak Allahu Akbar, yang situ teriak Allahu Akbar, ya yang seperti itu bukan fisabilillah itu. Jadi yang dimaksud fisabilillah itu perangnya melawan orang kafir ya, perangnya melawan orang kafir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi fisabilillah kalau dimutlakkan seperti itu, tetapi ketika diambil sesuatu yang umum sebenarnya ada juga hal-hal yang lain yang disematkan kepada fisabilillah. Misalnya haji ya. Fainal hajj fisabilillah, karena sesungguhnya haji itu adalah di fisabilillah, di jalan Allah. Jadi haji itu termasuk diantara amal yang berstatus fisabilillah. Termasuk diantara amal lain yang juga berstatus fisabilillah itu adalah mencari ilmu. Karena ada hadis itu, man kharaja, barang siapa yang keluar rumah, fi talabul ilmi, man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berstatus sebagai fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi ada orang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu ya, misalnya keluar rumahnya itu misalnya ya sejam 2 jam menuju satu tempat, mungkin bisa di sini, mungkin bisa di luar kota. Maka selama dia keluar rumah sampai dia kembali, statusnya itu fisabilillah. Yang kalau kemudian di dalam status fisabilillah itu misalnya ya ada kecelakaan atau meninggal atau apa, maka dia meninggalnya ya fisabilillah. Ya, kenapa? Karena statusnya fisabilillah. Apalagi kalau misalnya mencari ilmunya lama ya, dari rumah terus kemudian di sana mondok setahun 2 tahun atau boarding misalnya ya 1 semester misalnya. Wah, itu selama waktu itu statusnya itu fisabilillah ya. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah ya. Jadi dari nas-nas ini saja kita bisa mendapatkan bahwa sebenarnya memang secara khusus fisabilillah itu disematkan kepada para mujahid yang mereka berperang di jalan Allah. Tetapi secara umum itu memang fisabilillah itu juga meliputi amal-amal perbuatan yang lain. Ya, pokoknya selama tidak untuk maksiat maka statusnya sebenarnya juga fisabilillah. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah hadis yang tadi kita bahas ini. Ya, hadis kita bahas di mana Rasulullah itu memberikan satu penggambaran. Ada orang bekerja untuk ngurusi anaknya yang masih kecil, untuk ngurusi orang tuanya yang sudah tua, untuk ngurusi dirinya sendiri supaya tidak minta-minta, supaya bisa menjaga kehormatan, statusnya juga fi sabilillah. Jadi ini tentang luasnya makna fi sabilillah ya. Dan kita tahu bahwa fi sabilillah itu termasuk diantara golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Ada 8 asnaf, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tetapi memang dalam hal ini biasanya nanti para ulama itu berbeda pendapat ya. Ada berbeda pendapat karena kalau makna fisabilillah itu diluaskan terlalu luas ya, maka semua saja jadi berhak menerima zakat ya. Karena misalnya ya guru-guru mereka kan juga bekerjanya bukan untuk maksiat ya. Tentu saja mereka juga statusnya fisabilillah. Para pegawai terus kemudian yang lain-lain kan semua pengurus yayasan, semua yang lain-lain itu kan juga bekerja insya Allah juga dalam rangka fisabilillah ya. Jadi memang dalam situasi seperti ini biasanya itu para ulama itu berbeda pendapat. Apakah golongan
fisabilillah ini bisa diperluas seluas-luasnya sehingga semua aktivitas itu dimasukkan ke dalam aktivitas fisabilillah dan mereka berhak menerima zakat, atau hanya dikhususkan ya kepada para mujahid saja ya. Tapi ala kulli hal, yang pertama bisa kita ambil kesimpulan sederhana adalah luasnya makna fisabilillah ya. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang memperbaiki niat ya. Jadi Rasulullah itu menjelaskan ya, kalau niatnya itu untuk ngurusi anaknya yang masih kecil, kalau niatnya untuk ngurusi keluarganya, orang tuanya yang sudah tua, kalau niatnya untuk menjaga dirinya supaya tidak jadi beban, tidak minta-minta bantuan kepada orang lain, ketika niat itu fisabilillah. Tetapi kalau niatnya itu dalam rangka untuk riya, untuk pamer ya, sebagaimana korun ya, maka itu fisabilis syaiton. Jadi ini pentingnya kita untuk menata niat dalam urusan, semua urusan kita. Wabil khusus dalam hal ini adalah urusan yang berkaitan dengan mencari nafkah. Jadi ada hadis yang sedemikian terkenal ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Apa saja semua itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Mencari nafkah itu kan sebenarnya kalau kita lihat kasat mata itu adalah aktivitas keduniaan. Mencari nafkah itu aktivitas keduniaan. Tetapi kalau dilandasi dengan niat yang baik, maka bisa jadi amal akhirat. Ya, dilandasi dengan niat yang baik. Ya, niatnya tadi itu ya, di rumah ada anak-anak yang SPP harus dibayar misalnya. Terus kemudian ada orang tua yang harus dinafkahi gitu ya, ada dirinya yang harus dijaga kehormatannya, ada anak istri yang jadi tanggung jawabnya ya, ada misalnya listrik yang harus dibayar, ada SPP yang harus dibayar ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar. Yang seperti ini ya, kalau kita bekerja dalam rangka seperti ini, niatnya insya Allah akan dihitung sebagai satu amal ibadah ya. Ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki niat ya, memperbaiki niat dalam aktivitas kita, wabil khusus aktivitas mencari nafkah. Karena aktivitas mencari nafkah ini kan waktunya lama ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sholat ya, sholat itu tidak lama ya. Katakanlah misalnya kita membaca surat-surat yang agak panjang sekalipun ya, yang masih normal gitu ya, paling-paling ya 5 menit 10 menit ya. Kemudian apalagi misalnya tilawah Quran ya, paling-paling ya setengah jam, atau mungkin bisa ada yang 1 sampai 1 jam ya. Tetapi mencari nafkah, bayangkan mencari nafkah itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Kemudian kadang-kadang malam hari di rumah itu juga digunakan untuk lembur, karena mungkin ada aktivitas atau pekerjaan yang belum selesai, di kantor belum selesai, padahal besok harus sudah diselesaikan, maka lembur di rumah ya. Kalau lembur di kantor mungkin asik ya, dapat uang lembur. Tapi kalau di rumah itu kan tidak dapat uang lembur ya. Kemudian waktunya untuk keluarganya juga tersita. Jadi dalam urusan-urusan seperti ini, kalau hanya diniatkan untuk urusan dunia itu sayang sekali. Kalau hanya diniatkan untuk urusan dunia ya, waktu kita yang berjam-jam itu habis, tetapi tidak ada nilai pahala ya. Tetapi lain kalau kemudian aktivitas kita yang sekian jam itu dalam sehari, yang harus kesana kemari, kemudian dalam proses mencari rezeki itu kadang-kadang kita dongkol ya, kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita kena hujan, kadang-kadang kena kesulitan-kesulitan yang lain, ban bocor dan lain-lain. Kalau itu diniati untuk akhirat ya, kita dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nanti kalau ketemu hal-hal yang tidak mengenakan ya, kita sabar, kita dapat tambahan pahala lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Loss itu, ibarat setrum itu loss. Ya, jadi betapa ruginya kalau kita melakukan amal aktivitas dunia yang waktunya sedemikian lama, tetapi hanya diniatkan untuk urusan dunia. Ya, semestinya kita landasi juga dengan niat-niat yang kita hubungkan dengan akhirat, sehingga dunianya dapat, akhiratnya juga dapat ya. Ini masalah niat. Niat itu perbuatan hati ya, niat itu perbuatan hati ya, sama sebagaimana yang lain-lain ya, ridho, sabar, tawakal, ikhlas, itu perbuatan-perbuatan hati. Bedanya itu kalau niat itu dibahas juga dalam fikih biasanya ya, dibahas dalam fikih. Jadi satu-satunya amalan hati yang dibahas dalam fikih itu niat.
Sementara yang lain-lain tadi, ikhlas, syukur, ridho, tawakal, dan lain-lain itu pembahasannya bukan di fikih, tapi pembahasannya di tasawuf atau misalnya tazkiyatun nafs ya. Jadi sedemikian pentingnya niat sehingga sampai dibahas di bab fikih ya. Meskipun nanti para ulama mungkin berbeda pendapat ya. Niat itu posisinya di mana? Kalau posisi di hati semua sepakat. Apakah cukup di hati ataukah harus diucapkan? Nah, ini memang ada khilafiyah. Termasuk apakah niat itu statusnya syarat atau rukun, itu juga ada khilafiyah. Kalau dalam mazhab Hanafi, niat itu statusnya syarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu statusnya rukun. Ini contoh saja perbedaan-perbedaan ya. Tetapi prinsipnya senantiasa menghadirkan niat itu perkara yang sangat penting ya untuk kita landasi dalam aktivitas kita ya. Syukur-syukur kalau sudah niat kita tambahi juga yang lain. Misalnya sebelum kita beraktivitas kita wudhu dulu ya. Jadi mau berangkat kerja wudhu ya, itu bagus juga ya. Karena prinsipnya wudhu itu kan kita berada dalam posisi suci ya. Dalam posisi suci lebih mudah bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tiba-tiba dengar adzan, maka kita bisa langsung bersegera untuk mendatangi masjid misalnya. Tidak harus ambil wudhu dulu, toh kita masih dalam posisi suci. Dan biasanya juga orang dalam posisi suci itu akan segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini sama ya, sebagaimana kita pakai baju putih bersih, pasti nggak mau kotor-kotoran kan? Kenapa? Karena kita pakai baju putih. Orang mau bekerja ya, keluar dari rumah kemudian wudhu terlebih dahulu ya, mungkin wudhu kemudian sholat duha terus kemudian baru keluar rumah ya. Dalam posisi seperti itu mau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak baik ya, itu rasanya berat. Kenapa? Karena akan merusak ya status kesucian yang sedang disandangnya. Meskipun wudhu itu adalah mensucikan diri secara zahir ya. Jadi ini yang kedua, pelajaran yang kedua tentang baiknya niat. Mari kita dalam mencari nafkah, mari kita dalam bekerja senantiasa menghadirkan niat yang baik ya, untuk menjaga kehormatan, untuk ngurusi keluarga, bukan untuk mau pamer ya. Sekali lagi ada orang-orang yang dalam bekerja itu memang niatnya mau pamer ya, mau menghadirkan pajero misalnya, terus kemudian mau membeli barang-barang mewah, tas yang harganya sekian ratus juta. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang ada orang yang statusnya itu pura-pura saja, sebenarnya dia tidak punya itu semua, tapi diakui atau membuat konten atau membuat pengakuan bahwa seolah-olah dia pemiliknya, sehingga dengan itu digunakan untuk menipu orang lain. Ya, yang seperti ini banyak sekali ya, kalau kita lihat banyak korbannya ya. Saat ini ada orang-orang yang terkena flexing ya. Dia ada orang yang berpura-pura punya ini punya itu berasal dari aktivitasnya, kemudian mengajak orang lain terlibat dalam bisnisnya, dan mereka akan silau ya dengan segala macam aksesoris yang dimilikinya, mobil-mobil mahal ya, terus kemudian barang-barang mahal yang sebenarnya itu hanya pura-pura ya. Jadi ini niat yang seperti ini tidak baik ya. Apalagi kalau misalnya niatnya sekedar pamer kayak korun ya. Orang yang suka pamer itu biasanya pelit. Jadi kalau ketemu orang ya, pikiran kita ya, kalau ketemu orang-orang yang kaya terus kemudian apa-apanya mahal ya, dia mengeluarkan uang 100-200 ribu itu mungkin tidak ada masalah. Pikiran kita biasanya seperti itu, padahal kenyataannya tidak demikian ya. Orang kalau senang pamer biasanya malah pelit gitu ya. Jadi dimintai ini itu meskipun bagi kita atau bagi orang itu mungkin sebenarnya juga jumlah yang tidak banyak, tapi biasanya berat ya. Kenapa? Karena memang sekedar ingin pamer saja ya. Ini yang kedua tentang bagaimana cara kita memperbaiki niat dalam setiap aktivitas kita. Kemudian di antara pelajaran yang juga penting untuk kita ambil dari hadis itu adalah tentang adab ya, tentang adab dalam bekerja. Ya. Jadi adab-adab itu memang terjadi dalam semua hal ya. Kita mungkin terbiasa ya, adab membaca Al-Qur'an, adab masuk masjid misalnya ya, pokoknya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang statusnya mahdhah. Tetapi memang kita jarang ya untuk belajar tentang adab-adab dalam bekerja ya. Jadi ini termasuk di antara hal yang perlu kita kaji ya, supaya bisa jadi panduan ya. Dan termasuk di antara pelajaran yang menarik dari hadis itu sebenarnya tentang adab ya, di mana kita bisa menghadirkan adab ketika kita sedang bekerja ya. Adab itu kadang-kadang disebut adab, kadang-kadang disebut akhlak ya. Dan akhlak itu termasuk di antara ukuran baiknya keislaman seseorang ya. Rasulullah itu bersabda,
afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Jadi mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita menilai seorang mukmin itu kan sebenarnya banyak ya. Mungkin kita bisa nilai dari ilmunya yang tinggi misalnya. Mungkin kita bisa nilai dari ibadahnya yang kencang misalnya. Mungkin kita bisa nilai dari pergaulannya ya. Pergaulannya itu ketemu syekh ini, ketemu syekh itu. Ini aktivitasnya kencang begitu ya. Tetapi yang juga tidak bisa kita lupakan adalah kebaikan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya ya. Ini menjadi salah satu ukuran paling sahih menilai kebaikan atau menilai afdoliyah seorang mukmin. Jangan sampai ada seorang mukmin yang ilmunya tinggi, ibadahnya kenceng tapi akhlaknya tidak baik ya. Ada orang ilmunya tinggi, ibadahnya kenceng tapi kalau ngomong itu suka bikin telinga orang lain jadi merah misalnya. Yang ucapan-ucapannya itu tidak simpatik. Yang begini-begini itu akan menyulut fitnah ya, menyulut fitnah, kemudian orang-orang akan berpaling darinya, malah kemudian nanti akan menghembuskan isu ya, orang seperti ini ngajinya sama siapa sih, ngaji di mana sih sehingga seperti itu, jangan-jangan paham-paham keras misalnya ya. Padahal boleh jadi gurunya atau teman-temannya nggak seperti itu, dianya saja yang seperti itu. Itu interest pribadinya dia, tapi kan akan merembet kemana-mana ya, akan menghadirkan fitnah. Yang paling ideal tentu saja adalah ilmunya tinggi, ibadahnya kenceng, akhlaknya juga baik. Nah, kita perlu memahami bahwa urusan seperti ini jangan dibatasi dalam urusan masjid saja, dalam urusan-urusan ibadah saja. Karena ada ya orang-orang yang tadi ilmunya tinggi, dia paham terhadap urusan-urusan agama, tetapi ketika berdagang itu berdagangnya seperti orang jahiliyah. Ya, ketika dia sedang berinteraksi ya, beraktivitas ekonomi ya, itu tidak ada bedanya antara dirinya dengan orang fasik, tidak ada bedanya antara dirinya dengan orang non muslim ya, seolah-olah tanpa aturan. Padahal semestinya kemuliaan dirinya, ilmunya yang dia pelajari itu bisa menjadi landasan ya bagi dirinya, bahwa seorang mukmin itu seperti ini ketika dia berada di masjid, ketika dia berada di pasar, ketika dia berada di kantor, ketika berada di tengah-tengah umat. Seorang mukminnya seperti ini, dia konsisten ya. Jadi ini pentingnya kita menghadirkan adab-adab dalam bekerja ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya ada dua saja. Satu, ketika kita dalam bekerja, mari kita menghadirkan akhlak-akhlak yang terbaik ya. Misalnya jujur ya, bekerja jujur, disiplin ya, tepat waktu, bisa dipercaya, akhlak-akhlak yang baik itu ya, akhlakul karimah ya, kita hadirkan bukan hanya sekedar ketika kita berada di dalam masjid, bukan hanya ketika kita sedang beribadah, tetapi juga ketika kita sedang beraktivitas ya di luar rumah, wabil khusus bekerja mencari nafkah yang itu menyita hari-hari kita ya, menyita hari-hari kita, paling banyak waktunya bekerja mencari nafkah. Ya, ini yang pertama, kita menghadirkan akhlak-akhlak yang baik ya. Dulu itu waktu pertama kali tahun pertama ya Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah ya, kebijakan-kebijakan penting yang digariskan oleh Rasulullah. Di antaranya apa? Di antaranya membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kemudian ada juga buat piagam Madinah, membuat perjanjian. Termasuk yang penting adalah apa? Yang penting adalah membangun pasar. Ya, membangun pasar. Karena Madinah saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka berinteraksi, beraktivitas, bertransaksi dengan orang-orang Yahudi yang ya transaksinya model orang Yahudi juga. Ya, ada riba, ada apa segala macam ya, yang di situ berat rasanya gitu ya. Maka kemudian akhirnya orang mukmin membuat pasar tersendiri, yang pasar ini isinya adalah orang-orang muslimin saja. Kemudian di dalamnya penuh dengan adab, ada ta'awun, ada tolong menolong dan lain-lain ya. Jadi kita itu perlu menghadirkan yang seperti ini ya, menghadirkan adab-adab ya ketika kita bertransaksi dengan kaum muslimin secara umum ya. Kita menghadirkan akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri ketika beliau pernah jadi pedagang waktu muda ya, dan beliau menghadirkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini yang membawa beliau punya banyak keuntungan. Ya, karena kadang-kadang ada sebagian kita yang berpikir kalau kita berdagang terlalu jujur maka
biasanya kita jauh dari mendapatkan keuntungan. Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Ini adalah kaidah-kaidah atau prinsip salah yang sengaja dihembuskan di tengah-tengah kita ya. Di prinsipnya kita malah justru harus jujur ya. Orang-orang yang mungkin tidak jujur ya, mereka mungkin mendapatkan keuntungan besar, tapi waktunya tidak lama, tidak butuh waktu lama, sehingga orang-orang kemudian akan membongkar kebusukan atau trik-triknya atau muslihatnya. Tidak butuh waktu yang lama. Tapi kalau orang yang jujur ya mungkin awal-awalnya itu lama ya, dapat kepercayaannya lama, dapat nasabahnya lama, dapat pelanggannya lama, tapi jangka panjang ya, nanti kelak akan terus bertahan ya. Jadi kejujuran itu penting, terus kemudian kedisiplinan dan lain-lain. Jadi kita hadirkan akhlak-akhlak mulia itu dalam kita beraktivitas mencari nafkah. Kemudian juga prinsip yang kedua adalah kita menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela ketika kita mencari nafkah. Misalnya apa? Misalnya suap ya. Suap itu perkara yang tidak baik ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mengkamuflase ya, suap ini sedekah misalnya. Ya, jadi memang ada perbedaan ya, sedekah itu apa, suap itu apa, hadiah itu apa, itu ada perbedaan ya. Kalau sedekah itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, itu namanya sedekah ya. Kemudian kalau hadiah itu biasanya bentuk apresiasi ya, bentuk apresiasi, pengakuan atas prestasi misalnya. Karena itu sedekah itu hadiah itu bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada orang kaya sekalipun, kalau memang kita memberikan apresiasi khusus kepada orang itu ya. Dan makanya kalau dalam lomba-lomba, misalnya lomba 17-an atau lomba-lomba yang lain, pemenangnya itu dapatnya hadiah bukan sedekah ya. Karena itu adalah pengakuan atas prestasi dia ya. Hadiah itu seperti itu ya. Nah kalau suap ya, suap itu lain lagi. Suap itu ada udang di balik batu itu ya. Makanya biasanya yang disuap itu pihak-pihak yang punya kewenangan ya, misalnya pejabat pembuat komitmen itu ya, atau kepala keuangan misalnya ya. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itu ya. Atau kepala bagian ya, atau pimpinan dan lain-lain. Pokoknya mereka-mereka yang punya kewenangan itu biasanya yang mendapatkan seperti itu ya. Jadi memang tidak sama ya antara sedekah, suap dan hadiah. Yang kadang-kadang ada orang berbuat tidak baik, misalnya menyuap, tapi kemudian labelnya itu ini sedekah misalnya. Nah, ini lebih parah lagi itu. Kemudian misalnya sumpah palsu dalam rangka kita melariskan barang dagangan kita misalnya, itu adalah juga akhlak yang tidak baik. Atau misalnya kadang-kadang itu pasang jimat, pasang apa ya supaya barang dagangannya laris. Itu juga lebih parah lagi ya. Jadi kita itu perlu menghindarkan diri dari hal-hal seperti ini ya. Kenapa? Karena adab kita dalam bekerja itu memang harus dijaga ya, bagian dari menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu baik di mana saja dia baik, di masjid dia baik, di tempat kerja dia juga baik. Jangan sampai baiknya hanya ada di masjid saja, sementara di tempat kerja perilakunya sama ya sebagaimana orang-orang umum ya. Harusnya ada perbedaan. Kemudian yang keempat ya, di antara pelajaran penting juga yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi itu ya, hadis yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah di antara pelajaran pentingnya adalah bagaimana supaya kita itu menghargai orang-orang yang mencari nafkah. Rasulullah kan menjelaskan ya, ada orang-orang mencari nafkah itu dalam rangka apa? Ngurusi anak-anaknya, ngurusi orang tuanya, ngurusi keluarganya, ngurusi dirinya sendiri supaya mandiri, supaya tidak jadi peminta-minta, supaya kehormatannya terjaga. Ada orang-orang bekerja dengan niat-niat seperti itu ya. Karena biasanya kita itu cenderung menghargai atau menghormati atau memuliakan pihak-pihak pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Misalnya seorang manajer, misalnya seorang pemimpin ya, pokoknya pekerjaan yang menengah ke atas itu biasanya akan kita hormati, kita muliakan. Orangnya datang kemudian kita sambut ya. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin statusnya buat kita pandang rendah ya. Ini orang-orang pinggiran, ini orang-orang buangan misalnya ya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan kasar ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan ya, misalnya ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang diambil karena terpaksa, tidak ada pilihan yang lain. Misalnya nih ya, tukang bersih-bersih ya, tukang sapu di jalan,
terus kemudian ada lagi tukang parkir misalnya, atau yang lain-lain yang mungkin bagi kita remeh ya. Kita harus pahami bahwa kita perlu memberikan penghargaan juga kepada mereka. Kenapa? Mungkin ya pekerjaan yang remeh-temeh saja ya, penghasilannya juga tidak banyak, tetapi bagi keluarganya dia itu pahlawan. Dia itu pulang ke rumah itu bisa memberikan nafkah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi statusnya itu fisabilillah, bayangkan. Apalagi kalau orang-orang seperti ini ya, sudah kepada keluarganya dia memberikan nafkah, kadang-kadang tetangganya ada yang kesulitan dia masih bisa bantu juga ya. Jadi kadang-kadang orang-orang seperti ini tuh luar biasa ya, berada di luar jangkauan kita, pikiran kita ya. Karena biasanya orang-orang yang bantu orang lain adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Kebutuhannya sudah terpenuhi, kalau ada lebih kemudian dibantu kepada orang lain yang membutuhkan. Itu normal saja ya. Tetapi ada yang luar biasa, kebutuhan dirinya sendiri mungkin belum terpenuhi secara 100%, tapi dia masih mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan ya. Oh, ini kalau sudah sampai seperti ini benar-benar nih ya, statusnya fisabilillah ya. Karena itu kita perlu hargai pekerjaan para pekerja, para orang-orang yang mencari nafkah ya, karena mereka itu sedang menjadi pejuang bagi keluarganya ya, pejuang rupiah kalau istilah kita sering lihat di jalan-jalan ya, ada pejuang rupiah ya. Jadi mereka itu para pejuang, asal niatnya itu benar, asal niatnya itu lurus, mereka itu para pejuang. Bagaimana cara kita menghargai mereka? Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan bersegera kita menunaikan hak-haknya. Kalau kepada para pekerja ya kan, perintahnya itu kita diperintahkan membayarkan upah sebelum keringatnya kering. Ya, ini memang konteks hadis ini kan memang pada masa terdahulu ya, pada masa Rasulullah itu ibaratnya kayak kita sekarang kuli ya. Ada seorang kita butuhkan tenaganya, tentu saja karena tenaganya itu diperas ya, sehingga keringatnya mengalir deras. Tenaganya diperas, keringatnya mengalir deras ya. Kita diperintahkan untuk bersegera membayarkan upahnya, bersegera membayar tenaganya itu sebelum keringatnya mengering. Ya. Ya, tentu ketika polanya tidak seperti itu beda ya. Mungkin ada yang dibayar pekanan ya, setiap Sabtu gajian misalnya. Ada lagi yang misalnya dibayar bulanan, misalnya kan juga ada. Ada yang dibayar per proyek, pokoknya proyek selesai dibayar misalnya gitu ya. Ini sih prinsip saja ya. Prinsipnya adalah ketika cara kita menghargai orang-orang yang bekerja mencari nafkah itu adalah dengan cara kita bersegera membayarkan hak-hak mereka. Yang kedua, dengan tidak menahan hak-hak mereka. Ya, kadang-kadang ada saja ya pihak-pihak yang suka menahan hak-hak dari pekerjanya atau karyawannya dengan berbagai macam dalih. Ya, ada misalnya iuran ini, iuran itu, ya, terus kemudian ada apalagi gitu, biaya ini, biaya itu, gitu ya. Terus kemudian ini sulit untuk diambil, padahal kita lagi membutuhkan, ya, harus sekian sekian kurun waktu yang lama, gitu ya. Jadi sudah gajinya tidak banyak, hak-haknya ditahan. Masih mending kalau pada masanya itu masih bisa diambil, kadang-kadang tiba-tiba hilang misalnya. Kadang-kadang tiba-tiba itu hilang ya. Kenapa misalnya ada orang ya bekerja sekian lama kemudian ada potongan ini itu ya. Karena untuk urusan dirinya juga ya. Tetapi ketika kemudian dia sudah tidak bekerja di situ, tiba-tiba ya karena urusan ini akhirnya dia tidak bisa meneruskan misalnya asuransi ini atau asuransi itu, tiba-tiba hilang gitu ya. Ini kan mendolimi yang seperti ini caranya ya. Jadi prinsipnya adalah yang pertama tadi, kita menghargai orang itu dengan cara bersegera memberikan hak. Yang kedua dengan tidak menahan-nahan ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan potongan-potongan, hal-hal yang berkaitan dengan pungli misalnya ya, pungutan-pungutan yang liar. Yang pungutan liar ini bisa terjadi secara resmi maupun tidak resmi. Ya, resmi itu berarti ada perjanjian tertulis, tidak resmi pokoknya tiba-tiba dipungut aja gitu ya. Padahal tidak ada kejelasan buat apa. Nah, yang seperti ini berbahaya ya, karena kita mendolimi orang itu padahal orang itu sedang berjuang ya untuk keluarganya. Mungkin ada yang sakit, ada yang butuh dibayar SPP-nya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan memberikan cara kita menghargai orang yang sedang bekerja itu jangan memberikan beban yang berlebihan.
Allah saja ketika memberikan beban kepada kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebenarnya kan sudah diukur ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beban-beban tertentu ya, katakanlah misalnya ibadah tertentu ya, puasa misalnya. Puasa kan dari subuh sampai maghrib. Itu secara normal itu sudah diukur manusia itu mampu untuk menjalankannya ya. Prinsipnya seperti itu. Termasuk juga nikmat musibah ya, orang diberi nikmat sebenarnya ya sudah diukur secara potensi orang itu dengan diberi nikmat seperti itu sebenarnya dia bisa tetap menjadi pribadi yang baik. Atau sebaliknya ketika diberi musibah sebenarnya sudah diukur musibah itu sebenarnya bisa dia tanggung. Secara potensi begitu, hanya kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mendayagunakan potensinya sehingga ketika ada nikmat dia tidak bisa bersyukur, ada musibah dia tidak bisa bersabar. Ya, jadi orang mukmin itu kan kalau dapat dapat nikmat dia diperintahkan dia menjadi pribadi yang bersyukur, kalau dia dapat musibah dia menjadi pribadi yang sabar ya. Maka kebalikannya kalau diberi nikmat kau tidak bisa syukur, maka biasanya diberi musibah juga tidak bisa sabar. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban-beban tertentu kepada kita selaku manusia itu sudah diukur ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, tidak akan diberikan beban melebihi beban kesanggupan ya. Demikian pula kita ya, kita ini selaku katakanlah kita misalnya selaku pengusaha, kita selaku manajer, kita selaku pimpinan ya. Jangan memberikan beban-beban di luar kemampuan ya karyawan itu ya. Jadi di luar kemampuan karyawan itu ya, beban-beban tambahan yang dimaksud ya. Biasanya kan kalau satu pekerjaan itu ada job description ya, ada job specification. Job deskripsi itu kan berarti pekerjaan itu bagaimana, apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan itu. Job specification itu kan berarti pihak-pihak seperti apa atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang mengisi pekerjaan itu ya. Biasanya kalau secara umum ya, deskripsi pekerjaan itu normal-normal saja. Artinya orang dengan kualifikasi tertentu disuruh melakukan pekerjaan itu dia bisa. Tetapi yang kadang-kadang parah dan tidak tertulis itu adalah pekerjaan beban-beban tambahan itu loh. Ya, beban-beban tambahan. Kadang-kadang itu waktunya sudah jam sekian, kemudian pimpinannya, bosnya, manajernya itu ada beban pekerjaan lain yang pekerjaan itu sebenarnya pekerjaannya dia. Ya, tetapi kemudian karena dia punya anak buah ya maka dilimpahkan kepada anak buahnya. Masih mending kalau kemudian ada pengertian ya, kan anak buahnya melakukan tambahan pekerjaan dari pimpinannya, atasannya ya, terus kemudian ada hitung-hitungan gitu ya, ada kompensasi ya, ada penghargaan, itu masih mending. Kadang-kadang tidak ada. Itu kan namanya mendolimi ya. Padahal boleh jadi ya dia punya aktivitas yang lain ya, misalnya maghrib semestinya pulang tetapi kemudian oleh pimpinannya, oleh atasannya itu diberikan tambahan beban pekerjaan yang lain. Padahal habis maghrib misalnya dia itu punya aktivitas lain, mungkin di kelurahan, mungkin di lingkungan, mungkin di masjid ya. Ini akan mendolimi banyak pihak ya, mendolimi banyak pihak. Dan orang-orang dalam posisi seperti ini itu rawan stres ya, rawan stres. Jadi karena terlalu banyak mendapatkan beban-beban pekerjaan di luar ya, di luar deskripsi pekerjaan yang seharusnya dia lakukan, dia akan mudah stres ya, karena beban pekerjaannya terlalu banyak, atau juga kesehatannya menurun ya, boleh jadi karena terporsir. Ini cara kita menghargai orang lain yang sedang bekerja adalah diantaranya tidak memberikan beban-beban tambahan di luar pekerjaannya. Malah kalau Rasulullah sendiri memerintahkan kalau dia kalau misalnya kita punya budak ya, zaman dahulu masih ada budak. Kalau kita punya budak dan budak itu disuruh, maka kita disuruh untuk membantunya. Jadi misalnya nyuruh jadi tukang ngaduk misalnya, karena kita mau bikin rumah ya, jadi tukang ngaduk ya. Maka kita juga ikut bekerja meringankan pekerjaan itu ya. Ya ini secara umum ya, kita diperintahkan untuk membantu meringankan pekerjaannya. Kemudian cara yang keempat ya, cara kita menghargai orang yang sedang bekerja itu karena mereka adalah para pejuang di jalan Allah dengan tidak merusak. Tidak merusak bagaimana? Begini ya, kadang-kadang ada orang-orang yang dia mencari nafkah dengan niat yang baik ya, mencari nafkah dengan niat yang baik.
terus kemudian mungkin dan di dalam aktivitas pekerjaannya dia senantiasa berupaya menjaga dirinya ya, supaya tidak masuk dalam urusan-urusan yang diharamkan, tidak masuk dalam urusan-urusan yang syubhat misalnya. Tapi kemudian ini pimpinan-pimpinannya kebetulan mantan nakal ya. Akhirnya orang ini dirusak. Misalnya untuk apa? Untuk bikin kwitansi palsu lah ya, untuk nganterin barang-barang yang tidak baik, misalnya jadi kurir misalnya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor ya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Jadi kita itu jangan sampai merusak orang lain ya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ketika mereka sedang bekerja, kita pahami bahwa mereka itu adalah para pejuang ya. Mereka punya tanggung jawab kepada keluarganya, punya tanggung jawab kepada Allah, dan kita pun punya tanggung jawab kepada mereka. Jangan sekali-kali kemudian kita merusak orang-orang yang seperti ini. Syukur-syukur kita bisa memfasilitasi orang ini tambah baik. Jadi umpama nih, tadinya dia sholatnya biasa-biasa saja, tapi kemudian setelah masuk ke dalam arena lingkungan kerja kita, dan kita punya sistem ya supaya orang itu bisa jadi baik. Misalnya ada pengajian, ada bimbingan rohani, ada kegiatan ibadah bersama, ada yang lain-lain, banyak sekali lah. Mungkin kita punya sistem yang dengan itu kemudian orang itu yang tadinya biasa kemudian jadi orang soleh, orang itu ibadahnya tambah kenceng. Maka yang seperti ini luar biasa sekali ya. Syukur-syukur kita punya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya kita tidak punya ya, minimal itu jangan merusak orang itu. Jangan sampai kemudian orang itu di tempat kerja kita tadinya orang baik malah jadi rusak. Kita kenalkan dengan hal-hal yang tidak baik sih. Misalnya perusahaannya itu untung besar, kemudian membuat pesta pora hura-hura, ada minuman keras dan lain-lain. Kan akhirnya orang-orang yang bekerja di situ yang tadinya baik itu jadi rusak. Atau tadi misalnya ya, mencari kwitansi, membuat kwitansi palsu lah, membuat tanda tangan palsu lah, disuruh mengirimkan barang-barang jadi kurir yang tidak baik lah dan lain-lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya. Yang pertama adalah tentang luasnya makna fisabilillah. Yang kedua adalah tentang pentingnya kita untuk menata niat dalam bekerja. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita menghiasi ya, pekerjaan kita dengan akhlak dan adab. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menghargai orang-orang yang bekerja, karena mereka itu kalau semuanya diniatkan dengan yang baik, insya Allah statusnya adalah fi sabilillah. Moga-moga kita semua dimudahkan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, dan aktivitas pekerjaan kita itu mendatangkan manfaat untuk dunia kita, sekaligus juga bermanfaat menjadi ladang pahala, ladang amal untuk akhirat kita. Insyaallah itu moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.